Shalom adik-adik semuanya yang di rumah. Tadi kita udah bernyanyi buat Tuhan, kita udah bersorak-sorai buat Tuhan, kita udah bergerak juga tadi buat Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita mau berdoa dulu adik. Semua lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada lagi yang lirik kanan, lirik kiri. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu. Kami boleh ada pada pagi hari ini, sebagaimana kami boleh ada Tuhan. Semua karena kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini adik-adik Cici mau cerita sebelumnya kalau misalkan ada adik-adik di rumah yang udah bisa lancar bacanya, udah bisa baca Alkitab sendiri, mungkin bisa minta ke mamah untuk bukain di Matius 18 ayat 12 itu baca aja sampai seterusnya. Temanya pada pagi hari ini Cici mau cerita tentang anak domba yang hilang adik-adik. Nah, semua pasti tahu dong anak domba tuh kayak gimana. Sejenis binatang kambing tapi bulunya banyak, lebih lebat, terus putih, terus lebih lucu daripada kambing, iya kan? Nah, habis itu adik-adik lebih lucu daripada kambing. Nah, ada pada waktu itu ada seorang gembala domba yang pekerjaannya memang menggiring atau membawa banyak domba peliharaan untuk pergi ke padang rumput untuk sekedar jalan-jalan, untuk sekedar ngebiarin anak dombanya makan rumput di padang. Dan biasanya adik-adik domba yang dibawanya itu biasanya banyak. Makanya gembala domba itu terkenal berani orangnya, terkenal gagah, berani orangnya. Kenapa bisa harus berani kalau gembala domba itu? Karena kalau misalkan di pertengahan jalan nih, dia lagi bawa domba-dombanya, ada binatang buas, ada binatang liar mau ngemakan dombanya, dia harus berani ngusir binatang buasnya adik-adik. Jadi dia harus berani, gak boleh penakut. Nah, dia pada saat itu si gembala domba ini nih, dia ngebawa 100 ekor anak domba. Banyak banget kan anak dombanya tuh bawa. Cuman 10 yang kita lihat 10 atau 20 aja di kandang udah banyak banget. Ini dia bawa 100 ekor pada saat itu. Pada saat itu dia lagi ngeliat anak-anak dombanya, dia lagi di lapangan, di padang rumput. Dia lihat ada yang lagi makan, ada yang lagi bercanda, ada yang lagi lari-lari ke sana kemari gitu. Anak-anak dombanya sampai suatu saat tiba-tiba dia sadar adik-adik. Pas dia hitung, pas dia lihat, pas dia cari, ada 1 ekor anak domba dia yang hilang. Jadinya dari 100 ekor yang dia punya, hilang 1, tinggal berapa yo? 99 ekor, bener. Matematikanya berarti masih bagus. Anak-anak pintar semua, tinggal 99 ekor yang dia lihat. Dia pikir, di mana 1 ekornya adik-adik? Akhirnya dia mulai jalan, dia mulai tengok kanan kiri, dia mulai cari 1 ekor itu. Walaupun dia punya banyak anak domba, tapi dia nggak pernah berpikir untuk ninggalin atau biarin anak yang 1 ekornya itu adik-adik. Dia tetap berusaha untuk mencari si 1 ekor ini. Dia cari-cari kemana kemari sambil jalan sampai tiba-tiba dia menemukan bahwa 1 ekor anak dombanya ini ternyata tersangkut atau terjebak di semak belukar. Ada yang tahu nggak semak belukar itu apa? Jadi kayak semak-semak, daun-daun gitu banyak, ada duri-durinya. Jadi si anak domba ini nggak bisa kemana-mana.
Sampai akhirnya si gembala domba ini dia ambil, dia bawa, dia gendong untuk kembali ke kandangnya dan berkumpul bersama 99 ekor anak domba lainnya ditaruh. Nah, dari kisah yang Cici mau ceritakan pada pagi hari ini adik-adik, seorang gembala domba dan anak-anak domba itu ibaratkan gembala dombanya adalah Tuhan Yesus dan anak dombanya adalah kita semua. Walaupun nih kalau misalkan setiap pagi mau ibadah nih misalkan, aku males ibadah, kayaknya juga Tuhan gak bakal tahu kok kalau misalkan aku gak ibadah mah gitu. Jangan salah adik-adik. Wah, kata siapa Tuhan gak tahu? Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Walaupun nih kita cuman mikir, males walaupun kita cuman pikir dalam otak nih, Tuhan Yesus tahu adik-adik. Walaupun kita baru merencanakannya, kita baru berpikir dalam hati atau kita baru berpikir dalam otak kita, Tuhan Yesus sudah tahu adik-adik apa yang kita mau lakukan. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak dombanya Allah, kita mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, yang pastinya adik-adik setia sama Tuhan, walaupun di kondisi yang sekarang emang bosen banget dong ya pastinya kan di rumah doang, yang biasanya kita bisa main sama teman-teman di sekolah dulu kan, terus jajan kemana kemari minta mama beli ini beli itu, main ke mall gitu. Sekarang udah gak bisa adik-adik, kondisinya sudah berubah gak kayak dulu lagi. Tapi walaupun berubah, kita masih harus tetap bersyukur sama Tuhan, harus tetap masih rajin berdoa. Walaupun emang yang berdoa kadang cuman makan tidur, apalagi tuh makan tidur, itu berdoa udah bagus sih, udah bagus. Cuman kalau bisa ditingkatkan lagi untuk setiap apapun yang boleh kita lakukan, akhirnya kita mau berterima kasih sama Tuhan, kita mau terus berdoa sama Tuhan untuk apapun yang boleh kita lakukan, Tuhan Yesus boleh ada untuk kita. Nah, adik-adik semua, Cici nggak mau panjang lebarin firman Tuhan pada pagi hari ini, cukup segitu aja. Cici berharap firman yang boleh Cici sampaikan kepada adik-adik pada pagi hari ini, semuanya boleh melakukannya di rumah. Karena sekarang kita nggak bisa keluar kemana-mana, jadi kita cuma bisa melakukannya di rumah. Nah, tapi nggak menutup untuk kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi contoh untuk keluarga kita di rumah. Kalau yang punya adik, kalau yang punya kakak, kita mau menjadi lebih baik ya. Nah, sebelum Cici menutup firman Tuhan, Cici tuh kangen kita mau nyanyi dulu jari jempol, jari telunjuk ya. Kita mau nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan boleh berkati sekolah kami, Tuhan boleh berikan kami kepintaran, kecerdasan Tuhan, untuk kami boleh mengikuti pelajaran kami di sekolah. Tuhan juga boleh berkati mama dan papa dalam pekerjaannya Tuhan, Kau boleh berikan mereka berkat yang lebih-lebih lagi daripadamu Tuhan. Kau boleh berikan juga kami kesehatan, kekuatan sepanjang minggu yang akan berjalan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua.